Halo guys, Assalamualaikum, Annyeonghaseyo. Welcome to di video perdana Tiwit. Nah, di video kali ini aku akan membuat video tentang profesi. Pasti banyak dari kalian yang bertanya, apa sih itu profesi? Apa ya? Sebelum kalian melanjutkan video ini, gak ada salahnya kan kalau kalian like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Oke, yang pertama, apa sih itu profesi? Nah, profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan yang khusus. Sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan dan pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke inti tugas aku. Jadi di tugas aku tuh disuruh milih satu profesi. Oke, pertanyaannya, mengapa susah? Profesi yang saya inginkan itu ada dua. Yang pertama, dosen. Yang kedua, hakim. Lah, susah apanya? Susah milihnya. Yang pertama, dosen. Yang kedua, hakim. Pendidikannya bertabrakan gak sih? Itu susahnya. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya akan memilih profesi dosen. Kenapa? Karena profesi dosen sangat mulia dan juga banyak untungnya. Oke, stay tune. Mari kita ke pembahasan. Oke, pasti banyak dari kalian yang bertanya, apa sih alasan kamu memilih profesi menjadi dosen? Baiklah, sebagai dosen, kamu akan selalu diminta untuk terus belajar sehingga pengetahuanmu selalu bertambah. Ini bisa jadi investasi yang menguntungkan di masa depan. Dengan memilih profesi dosen, peluangmu untuk lanjut kuliah dokter akan semakin terbuka. Dokter ya, bukan dokter. Bahkan, kamu bisa dengan mudah dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Siapa nih yang gak mau kuliah di luar negeri, dapat beasiswa lagi? Nah, kita bahas tentang keuntungan. Keuntungan pertama yang didapatkan seorang dosen adalah bisa terus menambah wawasan. Kenapa? Karena kalian terus berpendidikan, terus belajar. Sebab seorang dosen mendapatkan tuntutan atau kewajiban untuk terus belajar. Nah, baik belajar secara formal lewat studi lanjut maupun belajar setiap hari sebagai persiapan sebelum mengajar mahasiswa. Lanjut, siapa tahu ada yang ingin menjadi dosen atau bercita-cita menjadi dosen. Sebelum kalian ingin melanjutkan cita-cita tersebut, kalian harus tahu, apa sih arti dosen? Dosen adalah pendidik profesional yang bekerja di satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen kerap disebut sebagai ilmuwan karena kapasitas ilmu yang ia miliki. Seperti yang tadi, dosen tentunya pintar dong. Itu dia keuntungannya. Sekarang perbedaan dosen dengan guru. Kepada profesi guru, tidak dibebankan kewajiban meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Sedangkan kepada dosen, selain mendidik, diwajibkan pula meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Jadi lebih susah dosen. Waduh, hujan keras. Lanjut, keunggulan dosen. Salah satu keuntungan bekerja sebagai dosen adalah kamu bisa bertemu dengan banyak orang. Tentu saja ya. Kamu punya lebih banyak teman dari sesama dosen, staf, juga kalangan mahasiswa. Koneksimu semakin luas dan ini akan menjadi keuntungan tersendiri nantinya. Manfaat dari dosen. Dalam proses perkuliahan, dosen tidak hanya memiliki peran sebagai pengajar, tetapi juga perencana dan fasilitator. Sebagai seorang perencana, dosen akan berperan aktif merancang materi kuliah dan memberikan tugas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Susah jadi dosen. Terakhir, apa sih yang harus dimiliki seorang dosen? Atau
ahli dalam bidang apa? Harusnya dosen. Atau skill dosen harusnya apa sih? Nah, seorang dosen harus membutuhkan skill sebagai berikut. Yang pertama, ahli di bidang yang ditekuni. Seorang dosen harus memiliki antusiasme yang tinggi pada bidang ilmunya. Yang kedua, paham riset. Yang ketiga, skill menulis. Jadi tulisannya harus cantik. Nggak juga sih, nggak semua dosen, tapi ya harus cantik. Yang keempat, kemampuan bicara di depan umum, public speaking. Itu yang harus, public speaking. Baiklah, itu tadi penjelasan profesi yang saya ambil. Maaf kalau banyak kurangnya karena kesempurnaan hanya ada di lagu Rizky Febian. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan. Lanjut. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.